Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Berarti yang dibilang oleh tadi pengamat mana tadi, bahwasannya Polri harus dibubarkan. Saya tidak sependapat dengan bahasa-bahasa yang tidak optimis seperti itu. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala, Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyodai, Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Apa yang terjadi dengan Rismon Sianipar dengan Karni Ilyas pada malam hari ini luar biasa ya. Dia mendapat tohokan 2 kali berturut-turut. 1 kali dari Pitra Ramadoni, kemudian yang terakhir dari Prof Kiki. Dan tak luput Karni Ilyas disemprot oleh Prof Kiki. Kenapa? Karena ya membiarkan Rismon melakukan hujatan terhadap para pembesar Polri, dan menurut Prof Kiking itu sangat tidak berkeadaban. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira ini menjadi pelajaran besar bagi Rismon Sianipar ya. Mudah-mudahan dia bisa merefleksi dirinya agar bisa menjaga congornya yang begitu sangat busuk, menghembuskan semburang bahasa-bahasa yang jauh dari adab sebagai orang timur. Untuk lebih jelasnya, ini coba kita simak videonya. Saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya. Oke, kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Oleh karena itu, garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan. Yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat, Udara maupun Laut. Itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan rakyat ini, seharusnya kepolisian tanpa seperti ini pun harus berbenah. Udah, sekarang giliran Anda, Pitra. Baik, terima kasih Bang Karni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira kita diskusinya yang beradab dan beretika agar tidak menyinggung pribadi orang. Bang Karni, saya ingin sampaikan reformasi Polri bukanlah tuntutan rakyat, akan tetapi tuntutan politik. Dalam prakteknya kita lihat isu dan wacana reformasi Polri ini triggernya daripada peristiwa 25 Agustus 2025 yang lalu. Kita lihat dalam aksi demonstrasi besar-besaran dari Sabang sampai Merauke, ada 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah.
Dan mayoritas tuntutan rakyat kepada pemerintah itu adalah ke DPR. Salah satunya menolak rencana kenaikan gaji DPR. Terus menolak tunjangan DPR. Meminta transparansi gaji anggota DPR dan bubarkan DPR. Tidak ada tuntutan rakyat di dalam 9 tuntutan itu reformasi Polri. Lantas ini berbalik. Ketika terjadi peristiwa tanggal 28 Agustus, adanya kekeliruan satu anggota saja yang dilempar itu institusi secara keseluruhan yang disalahkan. Padahal petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, tujuannya hanya satu, Bang Karni. Menjalankan fungsi Kamtibmas sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4. Menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi masyarakat. Jadi petugas kita di lapangan ya bukan hanya mengamankan demonstrasi, akan tetapi selain mengamankan demonstrasi, petugas kepolisian juga di lapangan mengamankan objek vital nasional, gedung DPR RI, beserta dengan isi-isinya anggota DPR RI di sana. Seharusnya kita berterima kasih kepada Polri karena apa? Karena trigger pada tanggal 28 Agustus 2025 tersebut tidak terjadi pendudukan di gedung parlemen, sehingga tidak menimbulkan parlemen jalanan. Ini kan tuntutannya kepada DPR. Lantas kenapa sekarang polisi yang disalahkan dengan satu kekeliruan anggota? Dan anggota yang keliru tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah dihukum, diberikan sanksi tegas. Berbicara reformasi, Bang Karni, reformasi tersebut sudah dicanangkan sejak tahun 99 dan momentumnya telah terjadi melalui TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. Kultur dan budaya kepolisian yang militeristik dahulunya berubah menjadi polisi sipil. Jadi kita harus mempertahankan ini. Seperti yang dibilang oleh tadi pengamat mana tadi, bahwasanya Polri harus dibubarkan. Saya tidak sependapat dengan bahasa-bahasa yang tidak optimis seperti itu. Ini sangat aneh dan janggal sekali. Kenapa? Karena dari 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah tidak ada di situ menyangkut kepolisian. Lantas karena tragedi adanya almarhum Apan itu berubah wacananya kepada Polri. Ini kan aneh sekali gitu loh. Baik, terakhir saya kasih kesempatan ke Profesor Hermawan Sulistyo, pada saat ahli Kapolri. Jadi gini Bang, jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun Bang. Mulai dari majalah Gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. Nah, 25 tahun. Saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal, dari 98. Pada waktu itu kita semua merasa polisi jadi orang Jawa bilang bolodupanya.
dipakai oleh tentara, nginjek-nginjek, diinjek-injek, polisinya nginjek-nginjek kita aktivis. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa, 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan. Bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini. Suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyodai, Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Jadi kami tahu semua itu. Tanya kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Jenderal Angkatan Darat saya maki-maki. Semua tahu di TV, di luar, kalau berani bunuh saya. Lebih keras dari omongannya Rismon. Tapi kita kan nggak mau tidak berkeadaban seperti itu selamanya. Oleh karena itu saya menulis, menyalurkan energi menjadi menulis. Polisi mengubah sifat konflik dari kekerasan menjadi diskusi, menjadi hukum, menjadi undang-undang. Marilah kita taati itu. Jadi saya tidak ada komentar lagi, tapi kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Kami berdua dimaki-maki nggak apa-apa. Di Mabes Polri aja, tadi dengerin rekamannya dari jam 10 pagi kita sampai langsung ke sini tadi. Isinya keras sekali. Saya ingat 2 tahun berturut-turut dapat undangan menjadi juri. Juri apa? Juri lomba orasi demo. Juri untuk lomba orasi demo. Di Polda Metro Jaya dan di seluruh Indonesia. Bang Karni kan generasi di atas saya. Pernah mendengar itu di zaman Orde Baru. Kalau bikin kayak begitu, hari Senin kita ketemu di Kodim, kalau enggak di kuburan. Dan enggak ada yang bersuara, kami yang bersuara, saya paling depan. Kalau yang mau pertanyakan, saya punya catatan harian buku lawan. Jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Detail saya tulis setiap hari itu. Apa yang terjadi? Suasananya jauh lebih mencekam dari sekarang. Dan saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab kalau ngomong. Itu aja pesan saya. Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah menyaksikan bagaimana Prof. Kikim begitu sangat marah atas congor Rismon Sianipar yang tidak bisa dia jaga, termasuk terhadap Pak Karni Ilyas yang cenderung melakukan pembiaran. Tapi memang saya tidak tahu ya, hampir seluruh TV nasional akhir-akhir ini sedang mendatangkan Rismon Sianipar CS ini, ya mungkin karena memburu rating. Jadi tidak lagi mau bicara soal bagaimana etis dan tidak etis apa yang dibicarakan di dalam forum-forum ilmiah. Dan Prof. Kikim termasuk katanya Pak Ito Sumardi berjanji tidak akan datang lagi di forum-forum yang sepertinya sangat jauh dari ruang akademik sebagaimana yang diharapkan oleh anak bangsa ini, bahwa seharusnya media televisi menjadi corong pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini sangat
jauh dari harapan sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.